Dua terdakwa perkara korupsi kondensat migas PT TPPI senilai 2,7 miliar US dollar, Raden Priyono dan Joko Arsoni dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara terdakwa in absentia Honggo Hendrato dituntut 18 tahun penjara dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyatakan Raden Priyono yang merupakan mantan Kepala BP Migas melanggar pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung pemerintah menjalankan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah tidak menikmati uang dari hasil korupsi itu sendiri. JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Delik pasalnya jelas pasal 2. Pasal 2 itu ada perbuatan melawan hukum. Dan ini kami kenakan terhadap terdakwa Raden Priyono dan Joko Harsono maupun juga terhadap terdakwa Honggo Wendratno. Karena sudah jelas dalam proses ini, pelanggaran-pelanggaran benar-benar nampak. Tidak adanya perjanjian, kemudian diadakan, tidak adanya stand BLC jaminannya, sehingga diadakan. Kemudian semua proses ini bisa dilihatlah di pembuktian di persidangan bahwa nampak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, sehingga sudah yakin kami bahwa perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. JPU juga membacakan tuntutan secara in absentia untuk terdakwa Honggo Hendrato yang melarikan diri. Honggo dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Honggo diharuskan membayar uang pengganti senilai 128 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini jaksa masih menunggu keputusan ingkrah dari pengadilan agar bisa menyita aset milik Honggo Hendrato. Kemudian mengenai aset-aset yang disita sudah jelas di tuntutan kami. Kalau yang PT Tuban dan Jasa kita serahkan kepada Kementerian Keuangan. Itu. Kemudian uang yang kami temukan di persidangan sebesar kurang lebih 97 miliar itu juga kita sita, kita rampas untuk kita gunakan untuk negara. Dugaan korupsi dalam kasus ini terjadi ialah adanya penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tanpa melalui lelang terbatas dan tanpa penilaian atau evaluasi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan. Selain itu menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT TPPI tanpa diikat kontrak dan tanpa jaminan pembayaran. Pada Januari 2020, Mabes Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan dan pada Februari 2020 Kejaksaan Agung mendakwa Raden Priyono merugikan negara hampir 37,8 triliun rupiah. Robi Kurniawan, kontributor Berita 1, Jakarta.